ini menunjuk golongan yang pertama, yang penting saya sudah menunaikan sholat. Mau cepat, mau lambat, mau khusyuk, mau tidak, terserah, yang penting sudah sholat. Aqimis sholat. Perhatikan cara menerjemahkannya. Kata Allah, tunaikan sholat dengan benar. Tunaikan sholat dengan benar. Jika ada kalimat dalam Al-Quran dengan benar, sempurnakan, itu artinya ada orang yang menunaikannya dengan cara yang tidak benar. Kalau ada kalimat dalam Al-Quran, dalam hadis, awalnya menggunakan alif lam, al, itu berarti maknanya sesuatu yang khusus, punya aturannya, punya ketentuannya, mesti diikuti dengan benar. Kalau tak pakai alif lamnya hilang, itu artinya nakirah, umum, bebas, tak ikut aturan pun boleh, silakan. Dan semua kalimat sholat yang bermakna ibadah, dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam, itu semua dalam Al-Quran menggunakan alif lam. Kalimat sholat pertama, Al-Baqarah misalnya ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas sholat. 43, wa aqimus sholat wa atuz zakat. 45, wasta'inu bis sabri was sholat. 153, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was sholat. Quran surah 11 ayat 114, aqimis sholata as-sholat tarafain nahar. Quran surah ke-17 misalnya ayat ke-78, aqimis sholata lidulukis syams. Quran surah ke-29 ayat ke-45, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Semua menggunakan alif lam, alif lam, alif lam, alif lam, alif lam. Ini tandanya Allah menginginkan semua orang yang menunaikan sholat, tunaikan dengan benar. Karena ada orang yang ketika sholat sekedar menunaikan sholat saja, yang penting sudah sholat. Ada. Buka Quran surah keempat ayat 103, paling kanan pertengahan. Ketika Allah sampaikan dalam kalimat ini, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Kalau anda wakaf pada kalimat, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ, ini menunjuk golongan yang pertama, yang penting saya sudah menunaikan sholat. Mau cepat, mau lambat, mau khusyuk, mau tidak, terserah, yang penting sudah sholat. Kok cepat sekali? Baca Al-Fatihahnya cuma 1 detik. Yang penting saya sudah sholat. Sudah hafal saya, khatam Al-Fatihah sehari 17 kali. Yang penting sudah sholat. Jadi kalau ada golongan orang-orang demikian, asal sekedar sholat, maka ini yang tidak diinginkan oleh Al-Quran. Karena itu banyak orang menunaikan sholat, tidak menunaikannya dengan benar, rukunnya, syaratnya, pahami ayatnya, pahami gerakannya, sehingga manfaat-manfaat sholat dan faidahnya tidak didapatkan dalam kehidupan. Saya ambil contoh satu saja. Buka Quran surah ke-29 ayat ke-45. Kata Allah, seharusnya kalau orang sholatnya benar, itu pasti yang paling pertama terjadi pada dirinya, dia akan berubah jadi orang baik. Sumber keburukan yang menyebabkan orang berubah jadi tidak baik cuma 2. Satu, fahsya. Fahsya itu keburukan yang bersumber dari syahwat. Maaf ya, pornografi, porno aksi, LGBT, masuk bagian dari fahsya. Ini mustahil kalau ada orang sholat tiba-tiba berbuat fahsya. Sholat tapi masih senang nonton tayangan yang kotor, gambar-gambar yang menampakkan aurat. Ada yang salah dengan sholatnya. Sholat tapi masih senang nonton tayangan-tayangan yang buruk. Sholat tapi tidak kenal apa dia laki-laki atau perempuan. Katanya namanya Herman, tapi bicaranya melambai. Katanya namanya Nina, tapi bicaranya begitu kuat. Kalau orang sholat, dia akan paham situasinya. Makanya orang-orang yang tidak jelas antara laki-laki dengan perempuan tidak bisa jadi imam dalam sholat. Bisa kacau jamaahnya, begitu takbir bubar. Allah. Cuma 2. Jadi kalau orang sholatnya benar, fahsya hilang. Mungkar, semua keburukan yang diingkari oleh hati. Maaf. Berdusta itu mungkar. Korupsi itu mungkar. Nyogok itu mungkar. Berselisih itu mungkar. Sampai dengan tingkat menumpahkan darah itu mungkar sekali. Jadi kalau orang sholatnya benar, turunlah kemudian ayat Al-Quran.
Quran surah ke-29 ayat ke-45. Utslu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya. Sungguh kata Allah, kalau orang menunaikan sholatnya benar, sholat itu akan berdampak pada perubahan dirinya. Dia akan terbebas dari dua sumber keburukan. Keji hilang, fahsya, mungkar kemudian pun hilang. Fahsya, mungkar, selesai. Karena itu wasiat Nabi yang pertama pada orang tua, kalau anak-anak mulai tumbuh, usia 7 tahun, usia menjelang balik, maka tidak ada amalan lain yang diajarkan kecuali sholat. Kata Nabi, sholat, 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 sholat. Bukan umrah, bukan manasik, bukan haji, bukan puasa. Kata Nabi, sholat, 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 sholat. Ini saya agak bingung sekarang ini. Saya tak tahu kalau di Sumatera Barat ini ya, atau di Bukit Tinggi. Anak TK sekarang, sholat belum bagus, sudah diajarkan manasik. Salah sih tidak, cuma lompatnya terlampau tinggi. Rukun yang dasar, tangga yang paling dasar belum dipijak, sudah mau masuk tangga kelima. Dikala sholatnya benar dari sejak kecil, tumbuhlah anak itu jadi anak yang baik. Karena itu banyak orang dari sejak dulu, dari zaman Nabi Al-Hasan dan Al-Husain, zaman para sahabat, muncul kemudian anak-anaknya. Kemana diasarkan mereka? Kemana dikumpulkan mereka? Masjid, 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 masjid. Surau, 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 surau. Terkenal di Sumatera, setiap kiai punya suraunya masing-masing. Setiap buya punya suraunya masing-masing. Siapa yang datang awal-awal ke sana, datang ke masjid, datang ke surau, anak-anak dihadirkan. Sehingga banyak terdengar marak suara anak-anak di masjid. Apa faedahnya? Supaya dia tumbuh di kemudian hari jadi orang baik. Kalau jadi pejabat, pejabat yang baik. Kalau jadi arsitek, arsitek yang baik. Kalau jadi ekonom, ekonom yang baik. Kalau jadi insinyur, insinyur yang baik. Kalau jadi guru, guru yang baik. Maka kalau dasarnya itu baik, ke atasnya pun akan lebih baik. Inilah rahasia pertama kenapa kemudian kita diminta menunaikan sholat yang benar. Dan diantara ciri benar itu bukan sekedar rukun dan syaratnya. Kalimat pertama dalam Al-Quran adalah setelah rukun syaratnya sempurna, coba pahami bacaan dan gerakan-gerakan sholat itu. Karena kebanyakan ada isyarat dalam Al-Quran, maaf sekali, maaf. Bahkan ada orang sholat pun tidak paham dan tidak mengerti apa yang dibaca dalam sholatnya. Ruku tapi tak paham yang dibaca. Sujud tak mengerti yang diungkapkan. Bagaimana kita bisa khusyuk dalam sholat kalau kita tak mengerti yang dibacakan? Karena itu di hadis Abu Daud nomor hadis 857, banyak orang sholat dipermainkan oleh setan. Ya kata Nabi, jika anda sudah mulai bertakbir fa idza kabbara, hadisnya idza udzina faqara syaitanu alaihi dharatun, sejak azan mulai dikumandangkan maka setan akan berlari meninggalkan anak Adam sambil terbirit-birit. Makanya tak usah heran, jangan heran kalau ada anda sedang berjalan dengan satu orang, bahkan orang itu pun bukan muslim, azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia akan berkata kepada anda yang muslim, sudah azan, sudah azan, apa tidak sholat dulu kamu? Karena setan sedang pergi. Fa'idha thuwiba fa'ada, tapi kalau adanya selesai, balik lagi setannya. Maka orang yang muslim bisa menjawab, tenang aja, baru adan, belum qomat. Balik setan. Sampai iqamat dikumandangkan, mulai takbir, orang sholat akan mulai merasa fokus. Silakan bapak ibu perhatikan, tuan puan lihat, setiap orang mau sholat biasanya tuh tenang, fokus. Tapi kalau sudah takbir, Allahu Akbar, kata Nabi, fayaqulu syaitanu, maka setan akan mulai berkata kepadanya. Ada setan yang khusus menggoda orang sholat. Nah, setan yang goda orang sholat namanya khinzib. Khinzib. Ada yang menyebut khanzab. Kalau orang sudah bertakbir, Allahu Akbar, fayaqulu syaitanu udhkur kadza, udhkur kadza, maka setan akan berkata pada orang sholat ini, ingat ini ya, ingat itu ya. Karena itu silakan kalau tidak percaya. Begitu anda bertakbir, yang tidak ingin diingat pun bisa ingat. Allahu Akbar. Sekarang arisan Ambo mau menang nih. Allahu Akbar, WhatsApp belum dibalas. Allahu Akbar, status belum diupdate. Allahu Akbar, motor aman nggak teh? Itu muncul. Bahkan ada yang paling dahsyat. Kata Nabi di akhir hidupnya, di akhir salatnya, hatta la yash'ura al-musalli kam rak'atan yusalli. Di akhir hadis Nabi mengatakan, sampai ada orang sholat itu tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Subuh itu cuma 2 rakaat. Tapi kalau kena tipu daya setan, yang 2 itu bisa jadi 3. Yang 2 bisa kurang 1.
Nah, apa penyebabnya orang bisa lalai dalam sholatnya? Salah satu penyebabnya adalah, mohon maaf, karena pikirannya dikendalikan oleh setan, karena tak mampu memahami apa yang ia kerjakan dalam sholatnya. Di normalnya begini, ketika Anda bertakbir, Allahu Akbar, pikiran kita langsung menerjemahkan Allah Maha Besar. Hati kita langsung merasa, ya Allah, aku berikrar Engkau yang Maha Besar. Aku mohon ampun ya Allah, kalau selama ini aku sering merasa besar, merasa hebat dibanding orang lain, merasa unggul dibanding tetangga, merasa yang lebih mulia dibanding pasangan hidup. Takbir, Allahu Akbar, menundukkan jiwanya bermohon ampunan kepada Allah. Karena itulah setelah itu dia mengatakan, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, kalau memang tadi ya Allah, sebelum saya sholat, saya banyak membawa kesalahan, saya akui saya banyak salah, saya tobat ya Allah, mohon jauhkan antara aku dengan kesalahan yang telah aku perbuat sebelum sholat ini, seperti Engkau jauhkan antara timur dengan barat yang tidak pernah bertemu. Itulah yang dikerjakan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Begitu beliau takbir, itu tangannya langsung bergetar, air matanya keluar. Ketika ditanya, limadha hakadha, kenapa anda seperti itu? Kata beliau, saya takut lisan saya mengucapkan Allahu Akbar, tapi dalam hidup saya senantiasa merasa akbar dibandingkan orang lain. Lebih hebat ibadahnya dibanding orang, lebih dahsyat kedudukannya dibanding orang lain. Itulah diantara penyebab saat ini kenapa orang sholat sulit khusyuk, karena tidak paham apa yang diungkapkan dan dibacakan dalam sholatnya.